Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurfitri Waisiri, NPM 10903181065, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Angkatan 2018 Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya terkait analisis pengendalian kualitas produk roti kering dengan menggunakan metode statistical quality control untuk mengurangi produk cacat, studi kasus pada pabrik Golden Bakery Cianjur. Alasan saya melakukan penelitian dengan metode tersebut dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi pada pabrik Golden Bakery Cianjur, di mana pabrik kerap mendapati komplain dari distributor serta warung yang menerima produk roti kering, karena mereka sering mendapatkan produk yang bentuk fisiknya tidak menarik untuk dikonsumsi, seperti gosong, tidak kering, patah, dan bahkan ukuran serta bentuknya dalam satu kemasan itu dapat berbeda-beda. Hal ini menjadikan produk roti kering milik pabrik Golden Bakery sering dikembalikan karena tak terjual, dan tentunya menjadi sulit bersaing dan sulit memperluas pangsa pasarnya. Karena saat ini, menurut Kemenperin, industri makanan merupakan industri yang berpengaruh besar pada perekonomian nasional di Indonesia, begitupun industri roti. Guna mampu menghadapi tantangan besar dalam dunia bisnis, diperlukan keunikan serta tentunya kualitas produk yang baik, karena kualitas produk sangatlah mempengaruhi kepuasan pelanggan, yang artinya pelanggan akan semakin puas ketika kualitasnya semakin baik. Berikut ini adalah grafik yang tergambar dari tabel data produk cacat roti kering di pabrik Golden Bakery Cianjur selama 30 hari. Dari sana diketahui bahwa setiap harinya, pabrik ini memang selalu menghasilkan produk cacat yang bahkan di hari ke-10, terdapat 72 roti kering yang cacat dari 100 sampel yang diuji per harinya. Dari keseluruhan data produk cacat, terhitung jumlah produk cacatnya itu sebanyak 1.456 bungkus dengan rata-rata per harinya selama 30 hari itu adalah sebanyak 48 produk. Melihat fenomena tersebut, saya memutuskan untuk menggunakan metode statistical quality control untuk mengontrol kualitas. Karena menurut Sofyan Asauri, SQC ini merupakan suatu sistem yang dikembangkan untuk menjaga standar yang seragam dari kualitas produksi pada tingkat biaya yang rendah sehingga mampu mencapai efisiensi perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian kualitas produk roti kering yang dilakukan oleh pabrik roti Golden Bakery Cianjur, dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian kualitas produk roti kering menggunakan metode statistical quality control di pabrik roti Golden Bakery Cianjur. Selama 30 hari penelitian, diketahui bahwa pengendalian kualitas produk roti kering yang dilakukan oleh pabrik roti Golden Bakery Cianjur ini masih belum efektif, karena dari 6 bagian dalam pembuatan roti kering, di mana setiap bagiannya terdiri dari beberapa tahapan, pabrik hanya melakukan pengendalian kualitas di bagian akhir saja, tepatnya di tahapan pengemasan. Selanjutnya, terkait pengendalian kualitas produk roti kering menggunakan statistical quality control di pabrik roti Golden Bakery Cianjur. Di sini sebelumnya sudah saya singgung di latar belakang bahwa ada beberapa jenis cacat yang dikeluhkan oleh distributor dan warung. Nah, lalu saya mengakumulasikan jenis cacat tersebut ke dalam 3 jenis. Yang pertama, tingkat kematangan tidak sesuai. Yang kedua, cacat ukuran dan bentuk tidak sama. Dan yang ketiga adalah cacat patah. Dari ketiga jenis cacat tersebut, untuk mengetahui dan memperjelas faktor yang paling penting dari beberapa faktor yang ada, saya menggunakan Pareto chart. Hasilnya, 72% permasalahan dari 100% masalah di produk cacat adalah karena ukuran dan bentuk tidak sama. Dan yang kedua, 19%-nya dari cacat patah, dan yang ketiga, 9%-nya dari tingkat kematangan yang tidak sesuai. Sehingga, yang perlu paling utama diselesaikan permasalahannya adalah yang menyebabkan produk cacat ukuran dan bentuknya tidak sama. Lalu saya membuat control chart yang digunakan untuk mengevaluasi suatu proses apakah proses tersebut masih dalam terkendali atau tidak. Di sini, control chart yang saya gunakan adalah control chart NP atau Number Proportion Defective Control Chart. Hasilnya, terdapat 7 titik atau 23% dari 30 hari penelitian berada di luar batas kendali 3 sigma. Pola yang terdeteksi dari batas 3 sigma ini menunjukkan jenis penyimpangan special case operation, karena ada satu atau beberapa titik di luar batas kendali. Interpretasinya adalah karena ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Setelah mengevaluasi sebuah proses, lalu mengetahui bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, selanjutnya saya membuat fishbone chart
untuk mengidentifikasikan dan mengetahui hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Karena permasalahan tertinggi adalah cacat ukuran dan bentuk tidak sama, sehingga saya menyajikan fishbone chart untuk ukuran dan bentuk yang tidak sama. Hasilnya bahwa faktor-faktor potensial yang menyebabkan roti kering memiliki ukuran dan bentuk tidak sama adalah faktor manusia, mesin, material, metode, dan media. Dari kelima faktor tersebut, ternyata faktor manusia memiliki akar permasalahan yang paling banyak. Namun, ketika saya menganalisis hubungan sebab dan akibat dari permasalahan roti kering ukuran dan bentuknya tidak sama, didapati bahwa akar permasalahan pertama itu muncul karena tidak adanya SOP dalam proses produksi. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan diketahui bahwa pengendalian kualitas produk roti kering di pabrik Golden Bakery ini hanya dilakukan pada tahap pengemasan saja, sisanya di tahap lain. Dalam proses produksi, pengendalian kualitasnya masih belum efektif dan masih sering pula terlupakan. Karena hanya dilakukan pada tahapan akhir, selalu ada pengerjaan ulang yang tentunya menghabiskan waktu produksi yang lebih lama. Lalu, pengendalian kualitas produk roti kering di pabrik Golden menggunakan metode SQC ini disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis cacat produk roti kering dengan presentasi yang berbeda. Ketiga jenis cacat tersebut disebabkan oleh akar permasalahan yang sama, yakni tidak adanya SOP, tidak adanya pengawasan dari supervisi, serta tenaga kerja yang kurang terampil dan diikuti oleh permasalahan lain yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.